Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayyuhal hadirun al-kiram, jamaah salat subuh azakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tiada henti-hentinya puji serta syukur hanya layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hal mana di kesempatan subuh hari yang penuh dengan berkah ini tentunya hanya karena atas nikmat dari Allah kita masih sama-sama dapat melaksanakan aktivitas rutin kita. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas ibadah ini kita berharap agar diabadikan oleh Allah sebagai catatan amal saleh buat kita dan sekaligus menjadi bahan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah limpahkan pada uswah dan qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga tercurah limpahkan juga buat kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya, dan tentunya kita semua berharap bisa berjumpa dan memperoleh syafaat uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin azakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Pada kesempatan Senin yang lalu, bulan yang lalu sudah sama-sama kita sampaikan bahwa dalam hidup ini ada perkara yang amat penting. Perkara yang amat penting itu mengalahkan kepentingan sekedar makan ketika kita kelaparan. Lebih penting daripada air ketika kita kehausan. Lebih penting daripada harta ketika kita dalam kondisi kemiskinan. Lebih penting daripada harkat, martabat, jabatan, dan kedudukan. Apa perkara yang paling penting itu? Perkara yang paling penting itu adalah iman. Karena kalau kita mati tanpa membawa iman, kita akan menjadi orang yang kelaparan selama-lamanya. Kalau kita mati tanpa membawa iman, kita menjadi orang yang haus selama-lamanya. Kita akan menjadi orang terhina selama-lamanya, menjadi manusia yang sengsara selama-lamanya, melebihi kesengsaraan yang kita alami di alam dunia ini. Sehingga iman tersebut harus kita bawa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ke pasar, bertani, nelayan, ke kantor, di rumah tangga, bahkan dalam urusan berbangsa dan bernegara, iman harus disertakan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak marah kalau kita mati tanpa membawa makanan, tanpa membawa minuman, tanpa membawa harta, tanpa membawa pangkat dan jabatan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah kalau kita mati tanpa membawa iman. Sehingganya saking pentingnya iman ini, andaikan iman ini diletakkan di atas gunung, untuk memperolehnya orang harus mendaki gunung yang tinggi, ini saya gunung itu akan didaki. Karena pentingnya iman ini. Kalaulah iman itu diletakkan di kedalaman lautan, untuk memperolehnya orang harus menyelaminya, ini saya akan diselami lautan yang dalam untuk memperoleh iman ini. Kalaulah untuk memperolehnya orang harus mengorbankan hartanya, jiwa, raganya, untuk memperoleh iman akan dia korbankan hartanya, jiwa, dan raganya. Yang penting dia dapat iman. Karena barang siapa yang mati tanpa membawa iman, Allah akan marah. Tapi kalau kita mati membawa iman, meskipun iman yang kita bawa hanya sebesar biji zarrah,
maka iman kita yang sebesar biji zarah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Para nabi, para sahabat, para ulama saleh sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar kita punya iman, mempertahankan keimanan dan mati sambil membawa iman. Kemarin itu sudah sampai pada hari ini, posisi kita sekarang ini ada upaya-upaya sistematis, terencana, terprogram, masif secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk apa? Untuk 3 hal. 1. Dijauhkan kita dari iman. 2. Dikehendaki agar kita tidak punya iman. 3. Agar kita mati tanpa membawa iman. Ini ada upaya-upaya sistematis, terprogram, terencana, masif yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginformasikannya melalui firman-Nya yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah 217, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum." Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian. Mereka tidak henti-hentinya memusuhi kalian, merayu kalian, membujuk kalian. Untuk apa? Sampai kapan mereka upayakan itu yang tidak henti-hentinya? Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian tinggalkan agama kalian. Mereka punya target, Pak. Targetnya adalah agar kita semua meninggalkan agama kita, agar kita meninggalkan iman Islam kita. Sehingganya apabila kita sudah tinggalkan iman dan Islam kita, ini kehidupan yang sangat luar biasa. Orang yang hidup tanpa iman, dia akan memperoleh 3 hal. Yang pertama, Allah akan cabut keberkahan dari setiap hidupnya, dari semua usaha-usahanya. Hidupnya tidak akan pernah berkah. Yang kedua, selama hidupnya dia akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, akhirnya dia akan tinggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Lalu bagaimana nasib orang yang mati tanpa membawa iman? Dia akan memperoleh 5 hal. Yang pertama, ulaika habitat amaluhum. Semua amalnya menjadi sia-sia. Yang kedua, lan tuqbala taubatuhu, Allah tidak akan terima taubatnya. Yang ketiga, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka akan menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalam selama-lamanya. Dan yang keempatnya, mereka tidak akan diterima meskipun emas sepenuh bumi untuk menebus dosa-dosanya. Dan yang kelimanya, wa malahum min nasirin, dipastikan tidak ada satupun yang bisa menolong. Hadirin azakumullah, dari mana mereka mulai mengadakan makar-makar yang menjauhkan kita dari iman? Dari mana mereka mulai upaya-upaya sistematis, terencana, terprogram agar kita tidak punya iman, agar kita mati tanpa membawa iman? Maka Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan bahwa i'lamu anna awala talbisul iblis ala nas yasudduhum 'anil ilmi. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya makar pertama iblis terhadap manusia untuk menjauhkan manusia dari imannya, agar manusia tidak punya iman, agar manusia mati tanpa membawa iman. Maka makar iblis yang pertama kali yang dihembuskan itu adalah yasudduhum 'anil ilmi, menjauhkan kalian dari ilmu agama, menghambat kalian untuk belajar ilmu agama, menimbulkan keengganan, menimbulkan kemalasan, menimbulkan kecuekan, keacuhan untuk belajar agama. Kenapa? Li'anal ilma nurun, karena ilmu Allah itu bercahaya. Seseorang yang sudah kehilangan cahaya ilmunya, kehilangan cahaya agamanya, iblis akan sangat mudah untuk menggelincirkannya. Iblis akan sangat gampang untuk menyesatkannya. Nah, sehingganya sekali lagi, dari mana upaya sistematis ini dilaksanakan oleh mereka dalam perkara menjauhkan kita dari iman? Maka makar pertama iblis adalah yasudduhum 'anil ilmi, menjauhkan kita, menghalang-halangi kita untuk belajar ilmu. Kenapa? Li'anal ilma nurun, karena ilmu Allah itu bercahaya. Karena ilmu itu bercahaya. Dan seseorang yang sudah kehilangan cahaya,
maka akan sangat mudah dibimbing oleh iblis laknatullah, akan sangat mudah disesatkan oleh iblis laknatullah. Kemudian bagaimana keturunan-keturunannya? Itu iblis pertama kali menghembuskan kepada Adam alaihissalam. Lalu bagaimana keturunan-keturunan iblis? Orang-orang kafirnya, orang-orang musyrikinnya, munafiknya, bagaimana cara mereka memerangi kita agar kita tidak punya iman? Maka kembali Allah informasikan 1400 tahun yang lalu Allah sudah informasikan kepada kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Fussilat surah ke-41 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Seakan-akan Allah memberitahukan kepada kita sekalian, wahai orang mukmin, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang kafir sudah punya rencana untuk mengalahkan kalian. Ibnu Sirin mengatakan, di antara tabiat orang-orang kafirin adalah mereka selamanya tidak akan pernah senang kepada Quran. Karena mereka paham betul, orang kafir paham betul, sumber energi kaum muslimin, sumber energi kaum mukmin ada pada Quran. Selama Quran masih ada di dada-dada pemuda-pemuda Islam, selama itu juga kalian tidak akan pernah mengalahkan mereka, kata Ibnu Sirin. Nah, oleh karenanya, pola apa yang mereka mainkan untuk menjauhkan kita dari iman? Maka Allah menginformasikan, la tasma'u li hadzal Quran, jangan engkau dengarkan Quran ini. Sepele kelihatannya Pak. Jangan engkau dengarkan Quran ini. Wal ghaufi, bikin hiruk pikuk, bikin kegiatan tandingan yang dengan itu la'allakum taghlibun, dengan cara itu kamu akan mengalahkan mereka. Umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini Pak, apabila dihadapkan dengan senjata, insya Allah akan ada perlawanan. Dihadapkan pun insya Allah akan bangkit perlawanan tersebut. Tetapi ada cara-cara yang sangat lihai, sangat-sangat yang indah, sangat-sangat yang elok yang dimainkan oleh mereka yang tidak senang dengan Islam. Caranya apa? Salah satunya di sini dikatakan apa? La tasma'u li hadzal Quran. Jangan engkau dengarkan Quran secara serius. Jangan fokus, jangan sungguh-sungguh ketika ada orang membaca Al-Quran. Artinya apa? Bikin satu tandingan, bikin kegiatan tandingan yang dengan itu akhirnya konsentrasi manusia akan pecah. Di kita saja nih Pak, yang mayoritas muslim, pada hari yang bersamaan, pada malam yang bersamaan, ada tabligh akbar, ada hiburan. Kita bisa lihat pesertanya banyakkan mana Pak yang hadir itu? Pasti banyakkan apa? Banyakkan hiburan. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW, apabila Al-Quran ini diperdengarkan, mereka berupaya Pak, menimbulkan berbagai macam permainan-permainan, hiburan-hiburan. Untuk apa? Agar manusia tidak mendengarkan sungguh-sungguh akan Al-Quran itu. Karena daya rusaknya luar biasa Al-Quran ini Pak. Apabila Quran dibacakan, niscaya akan bertambah iman orang yang beriman. Orang yang belum beriman akan kepincut dengan iman. Orang yang sudah beriman akan bertambah keimanannya. Maka mereka melarang, jangan sampai kalian mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Wal ghaufi, bikin hidup pikuk la'alakum taghlibun. Dengan cara itu kalian akan mengalahkan mereka. Maka dibuat kegiatan-kegiatan tandingan sedemikian rupa. Di dalam ayat lain, surah Luqman, surah 31 ayat ke-6, Allah juga informasikan kepada kita, wa minan nasi may yashari lahwal hadis yudillukan sabili. Di antara manusia ada orang apa? Mengemukakan, mengeluarkan, melontarkan perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, perkataan-perkataan yang memabukkan, perkataan-perkataan yang memainkan. Untuk apa? Yudillukan sabili, menyimpangkan kalian dari jalan Allah. Lahwal hadis, ya, omongan-omongan yang lahwal hadis ini diterjemahkan musik Pak, ya, ditimbulkan berbagai macam musik-musik sehingga orang lebih senang mendengarkan musik ketimbang mendengarkan apa? Al-Quranul Karim. Lebih senang melihat tontonan atau hiburan ketimbang dia memperhatikan Al-Quranul Karim. Kenyataannya mereka berhasil. Kenyataannya mereka berhasil menjauhkan manusia dari jalan Allah. Kemudian diinformasikan lagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-29, surah Al-Ankabut ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita semua. Dengan sangat bangga orang kafir berkata, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu
orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman. Ini langsung dikemukakan, Pak. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, orang-orang kafir berkata kepada orang beriman. Apa yang dia katakan, Pak? Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kalian. Ikutilah jalan kami yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Ini, Pak. Ya. Jadi orang-orang kafir langsung berkata kepada orang beriman. Apa perkataannya? Jangan kalian ikuti jalan kalian. Ikutilah jalan kami. Ittabi sabilana, ikuti jalan kami. Wal yahmil khotoyakum, kami yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Masya Allah. Mereka sodorkan proposal-proposal, Pak, sehingga menyingkirkan proposal-proposal orang-orang beriman. Mereka sodorkan program-program mereka sehingga mengalahkan program-program orang beriman. Dan di atas proposal itu mereka mengatakan apa? Proposal kami jauh lebih baik daripada proposal kalian. Maka disingkirkanlah proposal orang beriman, diambillah proposal-proposal mereka. Dalam rangka apa? Menjauhkan kita dari iman. Sangat bangga, Pak, sekarang, Pak. Sangat berani mereka. Kenapa mereka berani? Karena 3 hal sudah dialami oleh kaum muslimin. 3 hal sudah terjadi pada diri kita. Apa? Yang pertama, umat Islam di akhir zaman seperti apa? Bagaikan buih di atas lautan. Ini pernah kita sampaikan hadisnya. Yushiku antada alaikum rumam kama antada akilat ila qas'atiha. Hampir-hampir saja kalian dimangsa, kalian diburu. Karena kalian ibadah apa? Seonggok daging yang terhidang di atas lampan. Diburu oleh binatang-binatang yang kelaparan. Sahabat bertanya, awamin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita sedikit saat itu wahai Rasul? Rasul menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan jumlahmu pada saat itu sangat banyak. Lalu kenapa kita yang banyak ini kok dimangsa, diburu? Dikalahkan proposal kita, dikalahkan program-program kita oleh mereka. Kenapa? Sampai-sampai dikatakan kita seperti apa? Buih di atas lautan. 3 hal. Yang pertama, karena Allah sudah mencabut rasa takut di dada orang-orang kafir terhadap mukmin. Sudah tidak ada rasa apa lagi, Pak? Sudah tidak ada rasa takut lagi kepada kita. Yang kedua, Allah sudah apa? Memasukkan ke dalam hati orang-orang mukmin apa? Satu penyakit yang namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebihan terhadap dunia sampai takut dengan mati. Maka jadilah kita seperti apa yang kitanya? Bagikan apa? Buih di atas lautan. Kemudian apalagi yang mereka mainkan, Pak? Jadi mereka memainkan yang pertama apa tadi? Dijauhkan kita dari apa? Dari ilmu. Dihambat kita, dihalang-halangi kita dengan berbagai macam cara. Dengan cara apa? Menimbulkan aktivitas-aktivitas tandingan agar kita tidak menghadiri kajian-kajian kita, agar kita enggan untuk belajar, agar kita ngantuk dalam belajar, agar kita tidak fokus dalam belajar Al-Quran ini, Pak. Itu cara yang mereka laksanakan yang pertama. Awalat talbisul iblis, yang pertama kali upaya iblis, sistematis iblis adalah menjauhkan kita dari ilmu. Kemudian nasib orang yang belajar pun menentukan, Pak. Para ahli mengatakan bahwa ada 4 tahapan orang dalam belajar itu, Pak. Tahapan yang pertama adalah faham. Seseorang paham dengan agamanya, seorang yakin dengan agamanya, seorang beramal dengan sesuai dengan agama yang ia yakininya. Ini yang pertama. Yang kedua, kurang paham. Udah belajar tapi masih apa? Masih kurang paham. Dia akan terus belajar, dia akan terus bertanya, dia akan terus menghadiri kajian-kajian sampai akhirnya dia paham. Dan dia mengamalkan ilmu-ilmu yang dia pahaminya untuk menyempurnakan amal-amalnya. Karena kita belajar semata-mata untuk menyempurnakan amal kita. Karena betapa Allah akan menolak semua amal tanpa ilmu. Innallaha la yuqbalu min ilmin. Allah tidak akan menerima suatu amal yang dikerjakan tanpa ilmu. Jadi yang pertama faham, yang kedua kurang faham, yang ketiga salah paham. Salah paham dalam belajar. Salah paham ini karena senantiasa mengedepankan emosinya, Pak. Dia belajar tapi yang selalu dikedepankan apa? Emosinya.
sehingga selalu salah dalam pemahamannya. Tetapi apabila telah dijelaskan, orang yang salah paham masih bisa minta maaf, masih bisa menyadari kesalahpahamannya, masih bisa kembali lagi kepada pemahaman yang benar. Yang paling bahaya adalah yang nomor 4, Pak, dalam hal belajar. Apa yang nomor 4? Gagal paham. Dan ini yang paling apa sekarang? Paling banyak ditumbuhkan kegagalan pemahaman kita dalam hal belajar. Gagal paham ini bukan karena emosi, bukan karena tidak paham atau kurang mampu, bukan. Tapi gagal paham ini kenapa, Pak? Karena adanya kesombongan pada diri kita untuk belajar. Menganggap orang yang memberikan ilmu, menganggap orang yang memberikan pelajar itu di bawah dia, jauh lebih rendah. Apakah status sosialnya atau status yang lain-lainnya? Sehingganya dia apa? Gagal untuk memahami. Tidak mau lagi menerima tidak lagi menerima nasihat-nasihat, tidak lagi menerima ujian-ujian, kecuali oleh orang-orang yang mengangkat diri dia menjadi orang yang pandai, orang yang pintar. Kecuali oleh orang-orang tertentu saja yang bisa didengarkan nasihatnya. Jadi ada berapa? Ada 4. Yang bertiga adalah paham dengan ilmunya. Karena paham dengan ilmunya inilah iblis dan keturunannya paham, tahu bagaimana caranya agar orang Islam tidak paham dengan ilmunya. Maka dibikin yang nomor 2-nya. Apa? Kurang paham. Kurang paham ini masih bagus, Pak. Kenapa? Karena orang yang kurang paham terdorong di hatinya untuk apa? Mau terus belajar. Sampai kapan? Sampai dia paham. Kalau dia sudah paham, dia amalkan ilmunya, insya Allah dia akan menghidupkan Islamnya dengan ilmunya. Imannya akan hidup sesuai dengan perjalanan ilmunya. Yang ketiga, apa tadi? Salah paham. Ini karena ada apa? Ada egoisme, ya, ada emosi yang lebih dikedepankan dalam hal belajar, sehingga selalu apa? Salah paham. Tetapi apabila sudah dijelaskan lebih mendetail lagi, dia akan paham dan akan minta maaf. Memang butuh waktu yang agak panjang. Yang bahaya itu yang mana, Pak? Yang nomor 4. Apa yang nomor 4? Gagal paham. Dan ini dia hari ini paling banyak, Pak. Gagal paham. Bayangkan ayat yang sangat sederhana, yang insya Allah kaum muslimin semuanya paham. Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Insya Allah orang mukmin sudah mendengarkan ayat ini semuanya, Pak. Sangat sederhana. Ini bukan ayat mutasyabihat, ini ayat muhkamat yang tidak perlu penafsiran yang lebih ngejelimet lagi. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Islam sejak dulu memerintahkan kepada orang beriman, menyeru kepada orang beriman agar melaksanakan Islam secara totalitas sejak turunnya, Pak. Kita sudah disuruh melaksanakan Islam secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan dikuatkan wala tattabi khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Tetapi orang yang gagal paham mengatakan ada perkara-perkara yang tidak bisa diatur dengan Islam, sehingga dia apa yang disingkirkan. Padahal bukan sesuatu tersebut tidak bisa disyariatkan, bukan. Namun ketidak atau kebelum-mampuan kita untuk melaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Bukan syariat yang salah, bukan. Tetapi ketidakmampuan kita untuk melaksanakan syariat itu. Ketika Allah mengatakan udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, artinya dalam kehidupan apa saja, berbangsa dan bernegara, bicara ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya harus berstandarkan Islam. Dan juga diingatkan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran 85. Barang siapa yang mengikuti ajaran, barang siapa yang mengambil satu pemahaman ghairul islam din, bukan bersumberkan dari dinul Islam, maka Allah tidak akan terima. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka termasuk orang yang rugi, tidak diterima oleh Allah. Kecuali apa? Inna dina indallahil Islam. Kecuali konsep Islam. Nah hari ini, Pak, tadi kita katakan sekali lagi, ada upaya-upaya sistematis yang memang nampaknya tidak ternampak, tetapi sangat apa? Sistematis, terstruktur, terencana
Bahkan untuk melaksanakan upaya TSM ini, mereka sanggup membelanjakan seluruh harta yang mereka miliki, Pak. Itu pun informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ke-8 36 Allah Subhanahu wa taala firmankan, Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka membelanjakan hartanya, semuanya dia belanjakan hartanya. Untuk apa? Untuk menghalang-halangi kalian dari jalan Allah. Masya Allah. Hari ini kekayaan ada di tangan mereka. Ya. Di kita khususnya ada di tangan siapa? Di tangan Naga 9. Harta ada di tangan mereka. Mereka belanjakan semua hartanya. Untuk apa? Menghalang-halangi kita dari jalan Allah. Apabila mereka kekurangan, mereka mengambil sahabat-sahabat yang lain. Karena tabiat orang kafir sesuai dengan firman Allah, Innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya orang-orang kafir satu dengan yang lain saling tolong menolong, saling bahu membahu. Maka Allah ikatkan illa taf'aluhu, jika kalian wahai mukmin tidak berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Artinya kalau kita tidak saling tolong menolong, tidak saling bahu membahu, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kita tidak berbuat yang sama seperti apa yang mereka lakukan, akan terjadi kerusakan yang maha hebat di atas dunia ini. Akan terjadi kerusakan yang sangat luar biasa di permukaan dunia ini. Jadi untuk melancarkan upaya mereka menjauhkan kita dari ilmu, menjauhkan kita dari Quran, menjauhkan kita dari agama kita, upaya sistematis mereka ada apa? Ditopang dengan apa? Harta yang begitu luar biasa. Orang-orang kafir membelanjakan seluruh hartanya dalam upaya apa? Menghalang-halangi kalian dari jalan Allah. Nah, sehingga hari ini kita bisa saksikan bahwa begitu banyak orang-orang yang memiliki kelebihan harta hari ini jor-joran dalam upaya apa? Menghilangkan, mengajukan proposal-proposal mereka sehingga menyingkirkan proposal kita. Program-program kita dikalahkan oleh program mereka. Kenapa? Karena mereka jauh lebih apa? Lebih besar pendanaan finansialnya. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, lalu apa daya kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka Allah membimbing kita, membimbing orang-orang yang saleh, membimbing orang yang beriman dengan kualitas mukminuna haqqo. Allah terus membimbing orang-orang yang berkualitas mukminuna haqqo. Dengan cara apa bimbingannya? Maka untuk menstabilkan iman kita, sekali lagi, untuk menstabilkan iman kita. Kalau mereka berharap kita jauh dari iman, maka kita untuk menjaga agar kita tetap berada dengan iman. Mereka berharap agar kita mati tanpa membawa iman, kita stabilkan iman kita dalam hidup ini. Mereka berharap agar kita mati tanpa membawa iman, agar kita mati sambil membawa iman. Bahkan punya nilai yang luar biasa di mata Allah. Kualitasnya mukminuna haqqo. Kualitas mukminuna haqqo dijanjikan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan membawa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, akan dapat ampun, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia nanti di akhirat. Berupa apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah janjikan ini kepada siapa? Mukminuna haqqo. Mukmin yang sebenar-benarnya. Siapa mukminuna haqqo itu? Dan bagaimana caranya agar kita sampai kepada derajat itu? Sehingga kita hidup penuh dengan iman, dengan kemuliaan iman, mati pun iman kita bawa. Dengan garis bawahi bahwa barang siapa yang mati sambil membawa iman, meskipun iman yang dia bawa hanya sebesar biji zarrah, maka iman yang sebesar biji zarrah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka amalnya ada 5. Dan ini kita serukan kemarin. Mari sama-sama kita amalkan ini. Selalu kita ingatkan ini. Kalau mereka membuat kita lupa, maka tanamkan satu hal. Kita selalu apa? Harus selalu ingat kepada Allah. Maka amal pertama adalah apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Zikir yang pertama. Perbanyak zikir. Mereka membuat kita lupa. Maka kita lakukan dengan cara apa? Selalu ingat. Mereka melalui kita harus fokus, kita harus konsen. Itu caranya. Faqimu wajhaka lid-dini hanifan.
Mereka melupakan kita, kita harus selalu apa? Mengingat Allah. Itu cara melawannya, Pak. Kedua, mereka menyorongkan proposal mereka. Kita harus sodorkan proposal kita. Yang keduanya apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Cara mengalahkan proposal mereka yang tidak bersumber dari Quran tadi, caranya apa? Ya maka cara yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Mereka membuat kita lupa, kita ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajukan proposal yang jauh lebih bagus, yang lebih baik, lebih bagus, kita ajukan lagi proses dari Quranul Karim. Baca setiap hari Quran dan ada jaminan. Kullama tadabbarun al-Quran kulla yaumin tajaddadu. Setiap kali Quran kau baca, setiap kali juga akan kau dapat sesuatu yang baru. Ada pembaharuan iman. Ta'allamnal iman bi ta'allamnal Quran yazid imanan. Mempelajari iman dengan mempelajari Quran, ini saya akan bertambah iman kalian. Nah, tinggal nanti kita lihat sejauh mana intensitas kita dengan Al-Quran, sedekat mana kita dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiganya wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah kita bergantung. Mereka tempat bergantungnya adalah uang, harta. Itu tempat bergantung mereka. Tapi tempat bergantung kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun mereka punya harta, bahkan diingatkan tadi, meskipun mereka menebus dosanya dengan emas sepenuh bumi tidak akan tertebus. Sementara ketika hidup mereka bergantung kepada apa? Finansial mereka, kepada harta mereka. Itu yang menyebabkan sumber energi mereka tidak pernah putus-putusnya. Karena sumber energi orang-orang kafir itu apa? Harta, Pak. Semakin dia banyak harta, semakin kuat hidupnya, semakin megah, semakin mewah hidupnya. Sementara sumber energi orang-orang beriman adalah Al-Quranul Karim. Semakin dekat dengan sumber energi akan semakin kuat kita, Pak. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah, mereka bertawakalnya kepada hartanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya apa? Alladzina yuqimuna shalah. Ya. Yang kelimanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti dibuka di surat 8 Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi. Wa maghfiratun, dapat ampunan. Wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia diterjemahkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka apalagi yang harus kita ragukan kalau Allah sudah berikan jaminan seperti itu? Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Kepastian janji Allah akan diberikan kepada orang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi hadirin azakumullah, saya ringkas dua pertemuan kita. Ingat, perkara yang paling penting dalam hidup ini adalah iman. Saking pentingnya iman, ada upaya untuk menjauhkan kita dari iman. Menjauhkan kita dari iman, menghendaki kita hidup tanpa iman, bahkan dikehendaki kita mati tanpa membawa iman. Ini proyeknya 3, Pak. Proyeknya 3. Menjauhkan kita dari iman, hidup tanpa iman, mati tanpa membawa iman. Proyeknya 3. Kemudian kalau kita hidup mengikuti proyek mereka yang 3 ini, maka ada 3 yang akan kita alami. 1, dicabut keberkahan dalam hidup kita, tidak akan berkah selama-lamanya. Yang kedua, akan dipimpin selama hidup kita, akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, akhirnya kita tinggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Ini orang yang hidup tanpa iman. Kemudian bagaimana nasib orang yang mati tanpa membawa iman? Ada 5. Jadi 3, 5. Apa yang 5-nya, Pak? 1, ulaika habitat amaluhum. Sia-sia semua amal perbuatannya. Yang sudah kita lakukan jadi hilang semua, Pak. Kalau kita mati tanpa membawa iman, murtad. Yang kedua, tobat kita tidak akan diterima. Yang ketiga, kita distempel menjadi apa? Ulaika sabun nar, menjadi penghuni-penghuni neraka, bahkan hum fiha khalidun, akan kekal di dalamnya. Yang keempatnya, lan tuqbala minul ardi dhahaba walau fitadabi.
Tidak akan sanggup kita tebus dosa kita meskipun dengan apa? Membelanjakan emas sepenuh bumi. Tidak akan sanggup. Tidak akan bisa. Dan yang kelimanya, wa ma lahum min nasirin. Tidak akan ada yang bisa ngapain? Tidak akan bisa yang menolong. Nah, kemudian upaya ini harus kita lawan. Cara melawannya ada 5. 1, perbanyak zikir. Ingat Pak, zikirnya bukan hanya sekedar sebutan saja. Ya, zikirnya bukan hanya sebutan saja. Kita sedang berjalan, ada lubang, kemudian kita nyingkir, itu tadi kita zikir Pak. Oh ada lubang nih, kita diingatkan, oh ada lubang, kita nyingkir. Tapi kalau kita berjalan, ada lubang, kita jalan terus, terusnya nggak berzikir Pak. Ya. Zikir dalam bentuk amal itu sangat tegas dijabarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Pak? Sa'asrifu an ayatil ladzina takabbaru fil ardi bighairi ilmin. Kami akan tunjukkan kepada kalian orang-orang yang apa? Yang menyombongkan dirinya tanpa ilmu di atas dunia ini. Cirinya ada 3. 1, wa iyyarakul ayatin la yu'minu biha. Kalau mereka tahu itu ayat Allah, mereka tidak mengimaninya. Ada ayat Allah tapi tidak diimaninya. Yang kedua, wa iyyarasabil rusdi la yattahidu sabila. Udah tahu jalan itu bengkok, tapi udah tahu jalan itu lurus, tapi kata tidak menempuhnya, tidak melanjutkan perjalanannya. Wa iyyarasabil ghayy yattahidu sabila. Udah tahu jalan itu salah, tapi mereka apa? Melanjutkan kesalahannya itu. Itu ciri orang nggak zikir Pak. Diingatkan ada Allah tidak mempan. Udah tahu jalan yang lurus tidak ditempuh, tahu jalan yang bengkok ditempuhnya. Itu ciri nggak apa? Nggak zikir. Ciri yang berzikir itu dalam zikir amal, zikir perbuatan, udah tahu ini salah, berhenti dari kesalahan. Jangan dilanjutkan, jangan diulangi lagi. Itu tadinya berzikir. Nah, zikir yang modern yang kita perpanjang hari ini Pak. Bukan hanya sekedar apa? Sebutan saja. Kalau sebutan saja Pak, mereka juga jauh lebih pintar Pak. Bisa mereka menghadirkan orang untuk berzikir sebanyak-banyaknya, sangat bisa dengan kemampuan finansial dan sebagainya. Tapi zikir dalam bentuk amal ini yang sangat kurang untuk kita kerjakan. Berbanyak zikir. Yang kedua apa? Ajukan proposal kita berupa apa? Al-Quranul Karim. Program-program, proyek-proyek yang bersumberkan kepada Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena yang keduanya Allah katakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Apabila kalian membacakan ayat Allah, zadatum imanan, akan bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketiganya bertawakal. Keempatnya sholat, kelimanya zakat, infak dan sedekah. Kalau ini kita kerjakan, kita akan dapat yang 3. Apa yang 3? Yang pertama, lahum darajatun inda rabbihim. Akan ditinggikan, akan dimenangkan kita, akan dimuliakan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa maghfiratun, dan dapat ampunan Allah. Dan yang ketiganya wa rizqun karim, dan akan memberi apa? Rezeki yang mulia. Berupa apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin azakumullah. Ya. Dalam kekinian Pak, dalam sejarah dicatat Pak, ada seorang Perdana Menteri Inggris. Ya. Hidupnya tahun 1809 sampai 1889. Dia mengatakan bahwa percuma kalian memerangi orang-orang mukmin sepanjang Quran masih ada di dada-dada mereka. Ini kata Perdana Menteri Inggris Pak. Percuma kalian memerangi orang-orang mukmin sepanjang mana? Sepanjang Quran masih ada di dada-dada mereka. Maka tugas kita adalah bukan mencabut Quran dari dada mereka. Tugas kita adalah apa? Menghadirkan amal-amal alternatif sehingga mereka lalai dari Quran mereka. Maka ditimbulkan apa? Food, fashion, fun, hiburan, makanan, busana, games dan sebagainya. Sehingga dengan itu orang-orang yang di dadanya ada Quran, mereka mulai melirik Pak. Mulai melirik kepada hiburan, mulai melirik kepada fashion, pakaian, mulai melirik kepada makanan, mulai melirik kepada games, game dan sebagainya. Sampai akhirnya dengan sendirinya Quran akan tercabut dari dada mereka. Ketika Quran sudah mulai tercabut dari dada mereka, kalian akan sangat mudah mengalahkan mereka. 1809 ini dikatakan Pak. Dan ternyata hari ini gampang Pak. Ilmu sudah kita terlihat semua, kita sudah tahu semua. Bagaimana ketika begitu hebatnya Israel menyerang Palestina, meskipun sangat sedikit, sangat kecil kekuatannya, Palestina akan mengadakan perlawanan. Kenapa?
ketika dihajarnya dengan kekuatan senjata. Tetapi apabila yang menghajarnya bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan meriam dan sebagainya, umat Islam akan sangat lemah pertahanannya. Dengan apa? Dengan hiburan, dengan musik, dengan alkohol, dengan apa lagi? Wanita. Selesai, Pak. Ini dinamakan lahwal hadis, ya. Perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang melalaikan. Lah apabila konsentrasi kita kepada hal-hal ini, maka kita akan sangat mudah dikalahkan oleh mereka. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kita semua. Sebetulnya Pak, umat Islam ini keberuntungannya sangat besar. Kalau kita istiqomah di atas keislaman kita. Kita punya markas yang sangat luar biasa. Markas kita ini dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk dalamnya dia akan aman. Ini markas kita, Pak. Rasulullah SAW sudah menjadikan markas dakwahnya, markas ekonominya, markas pendidikannya, markas politiknya, markas bela dirinya atau militernya. Di mana? Di masjid. Kekurangan kita adalah apa? Memberdayakan masjid sebagai sumber sentral kebangkitan umat. Ini kelemahan kita. Sehingganya hari ini kita perhatikan masjid-masjid tidak sanggup melahirkan ekonomi muslim. Masjid belum mampu melahirkan apa? Pemikir-pemikir, ahli-ahli politik, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli pendidikan. Yang lahir dari mana? Dari masjid. Semua sahabat dibesarkan, dididik, diajarkan oleh Rasul di masjid, Pak. Sayangnya sejarah kita ini lebih banyak dibaca oleh mereka, sehingga mereka mengambil kemurnian, keagungan, kebesaran sejarah kita untuk diterapkan oleh mereka dalam upaya menghancurkan kita. Ini menjadi masalahnya, Pak. Ya. Kita punya strategi yang sangat luar biasa. Dikader di mana? Di masjid. Bayangkan pengkaderan kita mulai kapan? Mulai subuh, Pak. Bahkan sebelum datangnya waktu subuh, mulai fajar. Ini mulai ada pengkaderan, Pak. Ketika orang masih pada tidur, umat Islam sudah bangun, Pak. Dikader itu, Pak. Dikader, dididik, diarahkan agar kita bermentalkan mukminuna haqqo jihadi, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Setannya di mana? Ya di masjid. Maka masjid menjadi apa? Sumber sentral kebangkitan umat. Ini yang hari ini fungsi masjid dilalaikan oleh begitu banyak manusia. Kenapa kita lalai? Karena tadi awalnya memang dihembuskan makar yang pertamanya agar kita tidak senang dengan belajar, agar kita tidak mau belajar, agar kita enggan untuk menghadiri majlis taklim, agar kita enggan, ngantuk, lelah, letih, capek untuk apa? Belajar. Imam Syafi'i berkata gini, Pak. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu hidupnya Islam, wa imadul iman, dan tegangnya iman. Lah orang yang beriman, pada iman sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling berharga. Orang yang beriman tanpa ilmu akan rapuh, Pak. Islam tanpa ilmu akan mati, Pak. Kenapa? Hayatul Islam bil ilmi, hidupnya Islam dengan ilmu. Mereka tahu itu, Pak. Maka mereka berusaha agar kita tidak mau apa? Tidak mau menghadiri kajian-kajian, tidak mau menghadiri taklim-taklim, tidak mau duduk bersama-sama di majelis ilmu. Sampai akhirnya timbul gagal faham. Sampainya timbul apa? Salah faham. Kalau kurang paham masih mending, ya. Tapi yang dua hal ini yang agak bahaya sedikit, Pak. Salah paham dan gagal. Semoga yang hadir di sini orang-orang yang paham. Kalaupun ada, mungkin ada salah paham saja. Tidak sampai pada apa? Apa sampai pada kurang paham? Enggak sampai pada salah paham dan gagal paham. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini yang kita sampaikan pada subuh hari ini. Jadi intinya bahwa upaya-upaya sistematis untuk menjauhkan kita dari iman, agar kita tidak punya iman, agar kita mati tanpa membawa iman, diawali pergerakannya adalah apa? Menghalang-halangi kita untuk belajar, menghalang-halangi kita agar kita menghadiri majlis ilmu, majlis taklim. Caranya bagaimana? Jangan dengarkan pengajian dengan serius. Bikin apa? Hiruk pikuk. Kamu akan mengalahkan mereka. Terus bagaimana lagi? Timbulkan permainan-permainan, aktivitas-aktivitas tandingan yang tidak ada mutunya. Kalaupun ada kajian tidak ada mutunya, hanya apa? Hiburan dan sebagainya dan sebagainya.
Kemudian apa lagi? Belanjakan harta sebanyak-banyak untuk menghalang-halangi mereka dari belajar. Maka apabila ini dilaksanakan, berhasillah mereka dalam upaya menjauhkan kita dari iman, dalam upaya menghendaki kita hidup tanpa iman, dan dalam upaya agar kita mati tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Cukup. Alhamdulillah, mari sama-sama kita sempurnakan talim kita dengan doa kafaratul majlis dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.